Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Anggraini. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 4. RPTK saya yaitu di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti ujian UKIN atau ujian kinerja. Tempat saya mengajar yaitu di SDN 5 Padang Sibusu dengan murid kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak ibu, Pagi bagaimana kabarnya hari ini? baik, Bu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena telah diberi rahmat kesehatan. Pada pagi hari ini, adakah anak-anak ibu yang belum hadir? Hadir semua? Hadir, Bu. Ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa. Siapa anak-anak ibu yang bisa pimpin doa? Rafkel, coba Rafkel. Pimpin doanya Rafkel. Siap, Dad. Baca doa mulai. Raditu bika wabi islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilma warzuqni rahmatan wa dinika wa ala qawaatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran yang ibu berikan kepada anak-anak ibu dapat diterima anak-anak ibu dengan baik. Setelah berdoa, untuk lebih semangatnya kita dalam belajar, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional seperti biasa ya nak ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai dari hitungan ketiga ya nak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila pendukungmu pada proklamasi sedia dan untukmu Pancasila negara rakyat adil makmur di bangsa itu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengan menyanyikan lagu nasional ini ada anak ibu semangat. Semangat, Pak. Semangat. Sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1.
Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, kita lihat dulu nak pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Yaitu mengenai apa? Bunyi dalam Pancasila. Enak ya? Yang pertama, siapa masih ingat apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, yang kedua. Ya nak, kedua. Yang kedua apa bunyinya anak? Ada dapat yang kedua? Oh, siapa? Kerakyatan yang Kerakyatan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga nak. Persatuan Indonesia. Terus yang keempat. Ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima. Yang kelima nak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada apa nak ya pembelajaran kemarin? Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kita yaitu tema 4, subtema 2 PB1. Ya, adapun dalam pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai. Perhatikan ya nak ya, tujuan yang akan kita pelajari. Ini udah nampak. Ada yang ayam. Ada yang ayam. Ada nampak nak? Nah, pada hari ini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya yang pertama, anak-anak ibu mampu menjelaskan apa ungkapan tolong dan terima kasih dengan benar. Yang kedua, nantinya anak-anak ibu mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. Yang ketiga, nantinya anak-anak ibu dapat menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah, berupa aturan makan dengan tepat. Yang keempat, nantinya anak-anak ibu dapat mensimulasikan kegiatan mencium tangan orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah dengan santun. Yang kelima, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerakan ayam dalam suatu tarian dengan tepat. Yang keenam, nantinya anak-anak ibu dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerakan ayam dalam suatu tarian dengan percaya diri. Ya nak ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak ibu capai. Ada mengerti nak? Ada, Bu. Nah, setelah nanti kita belajar ini, pertama dalam pembelajaran terlebih dahulu nanti ada lembaran LKPD yang akan anak-anak ibu kerjakan. Di akhir pembelajaran nanti juga ada evaluasi pembelajaran yang akan anak-anak ibu kerjakan seperti biasa. Ibu kirim ke WhatsApp grup, kemudian nanti anak-anak ibu kerjakan, kemudian nanti anak ibu kirim kembali. Ada paham ya nak ya? Jadi di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Ada mengerti nak? Mengerti, Bu. Ya, sudah. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran kita yaitu lihat gambar. Ada anak-anak ibu tampak gambar?
Ada. Jelas gambarnya, Nak? Baik. Coba anak ibu amati, apa yang anak-anak ibu lihat pada gambar? Siti dan keluarganya makan bersama. Siti dan keluarganya sedang makan bersama. Iya, Nak? Ya. Iya. Jadi ada nampak ya si Siti dengan ayah dan ibunya sedang makan bersama. Nah, di bawah gambar ada teks bacaan ya, Nak ya? Ya, Bu. Siapa anak-anak ibu yang bisa baca? Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, ya. Adapun teks bacaan tadi, Ibu ulangi ya, Nak ya. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah teks bacaan ya, Nak ya, dari gambar yang telah kita amati tadi. Ada mengerti sampai sini, Nak? Ada. Ya. Kita lihat kembali. Ini gambar apa? Siti dan ibu orang tua. Masih melakukan kegiatan makan bersama ya, Nak ya? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang ayo anak-anak ibu mengerjakan tugas yang pertama, yaitu adapun tugasnya nanti anak-anak ibu menuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Ada anak-anak ibu makan pagi tadi bersama keluarga? Ada. Ada yang tidak sarapan? Tidak. Bagus berarti anak-anak ibu. Ya, kita harus sarapan sebelum pergi sekolah atau melakukan aktivitas apapun ya, Nak ya. Dah. Yang mana tugasnya nanti pagi ini aku makan apa anak-anak ibu tadi pagi. Kemudian aku minum apa tadi pagi. Kemudian aku makan pagi bersama siapa saja. Kemudian yang terakhir bagaimana perasaanku. Nah, itu yang akan anak-anak ibu jawab tugas pertama. Nanti tugasnya ini ibu kirim, ibu bagikan ke WhatsApp kita ya, Nak ya. Nah, kemudian anak-anak ibu isi. Kemudian isinya kirim lagi ke WhatsApp kita. Ada paham, Nak? Ada. Dengan tugasnya. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya. Ketika kita makan pagi, ketika kita makan, Nak, ada aturan, ada peraturan yang harus kita taati. Ya, Nak ya, harus ada aturan yang akan kita taati. Adapun aturan makan yang pertama, siapa bisa baca aturan makan? Aturan makan di rumah TV. Satu, Ya. duduk dengan tertib. Membaca doa sebelum makan. Ya, Makan secukupnya. ya, Mengucapkan syukur setelah makan. ya. Membantu ibu merapikan meja. Ya. Dah. Adapun aturan atau peraturan makan di rumah adalah yang pertama, duduk dengan tertib. Nah, Nak, kita tidak boleh duduk sembarangan. Kita harus duduk dengan tertib, dengan baik. Ya, Nak ya. Tidak boleh asal duduk saja. Letakkan nanti kaki di atas kursi. Itu tidak boleh ya, Nak ya. Ada aturannya. Ada paham, Nak? Ada.
Nah, yang kedua aturannya yaitu membaca doa sebelum makan. Nah, harus wajib nak kita membaca doa sebelum makan. Ada anak-anak ibu yang tidak membaca doa sebelum makan? Ada. Besok tidak ada lagi anak ya. Kita wajib membaca doa sebelum makan. Ada paham nak? Ada. Ada. Kemudian yang ketiga, makan secukupnya. Nah, ini siapa anak ibu yang sering bersisa makannya? Siapa anak ibu yang bersisa makannya? Anak-anak ibu, kalau kita makan itu ambillah nasi secukup kita. Kira-kiranya berapa ya kita akan habis? Jangan sampai bersisa. Kenapa nak? Kalau bersisa itu mubazir itu temanya setan. Ada paham nak? Mau anak-anak ibu dikatakan teman setan? Tidak. Oleh sebab itu kita harus makan secukupnya, jangan ada sisa. Ada paham nak? Selanjutnya. Sekarang anak-anak ini yang kedua yaitu membuat aturan makan yang harus diisi, harus ditaati. Kemudian ikan pada kolom yang tersedia. Ibu ulangi, tugasnya yaitu tugas anak-anak ibu adalah membuat aturan makan yang harus ditaati, kemudian diisikan pada kolom yang tersedia. Ada paham nak? Tadi kita ada aturan-aturan saat makan ya nak ya? Ya Bu. Sekarang anak-anak ibu tulis di LKPD yang kedua, di tugas yang kedua ini, apa saja aturan-aturan saat makan. Ada paham nak? Ada. Ada paham Fani? Almira? Ada mengerti nak? Nah, setelah anak-anak ibu membuat tugas yaitu tugas kedua yaitu mengenai aturan saat makan di rumah. Nah, sekarang amati percakapan berikut. Nampak percakapannya nak? Nampak? Sekarang kita baca percakapan antara ibu dan Siti. Kia sebagai ibu, Baim sebagai Siti. Coba baca. Bolehkah aku merapikan meja, Bu? Silakan, Siti. Hati-hati membawa piring. Baik, Bu. Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Dah. Itu merupakan percakapan antara Siti dengan ibunya ya nak ya. Yang mana percakapan tersebut berisi tentang apa nak? Kita lihat kembali. Jadi percakapan antara ibu dan Siti itu berisi tentang apa nak? Tak tolong dan terima kasih. Permintaan tolong dan terima kasih, mana si Siti ini membantu ibunya yaitu membawakan piring ya. Kemudian ibu mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Iya nak? Iya. Selanjutnya yaitu nantinya
Dan yang selanjutnya, membantu orang tua di rumah merupakan contoh perbuatan yang baik. Apakah anak-anak ibu senang melakukannya? Apakah anak-anak ibu senang membantu orang tua di rumah? Senang, nak? Dah. Sekarang tugas ketiga yaitu buka percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Dah, tugasnya anak-anak ibu buat percakapan antara anak-anak ibu dengan ayahnya. Kemudian yaitu yang mana percakapannya itu berisi permintaan tolong dan terima kasih. Setelah anak-anak ibu buat percakapan, kemudian videokan percakapan tersebut, peragakan percakapan tersebut, kemudian nanti setelah selesai, anak-anak ibu upload kembali ke WhatsApp grup kita. Nanti akan menilai bagaimana percakapan yang anak-anak ibu lakukan dengan ayahnya. Ada paham, nak? Ada, Bu. Mengerti tugasnya? Mengerti, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu mengisi titik-titik yaitu dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, di sini ada beberapa titik-titik yang anak-anak ibu isi sama dengan yang di bawah. Ada percakapan antara ibu dan Siti, kemudian ada percakapan Siti dengan ayah. Nah, di percakapan ibu ada titik-titik dua ya. Anak-anak ibu isi titik-titik tersebut dengan kata tolong atau terima kasih. Contohnya, Siti, titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Apa isinya, nak? Siti, titik-titik ibu menyapu halaman. Jawaban yang tepat. Tolong. Siti. Minta tolong. Ya, Siti tolong bantu ibu menyapu halaman. Seperti itu, ada paham tugasnya? Ada paham ya, nak ya? Ya, Bu. Ya. Selanjutnya, ini ada teks yaitu berangkat sekolah. Coba anak-anak ibu baca. Zakia baca teksnya. Kita lihat kembali, nak. Ini adalah teks tentang berangkat sekolah. Ada nampak? Ada nampak, nak? Coba dia baca teksnya. Coba Kia dibaca. Ada nampak teksnya, nak? Ada nampak teksnya, nak? Coba Kia teksnya. Belum. Coba dibaca Kia. Ada, Bu. Coba baca Kia. Tema membantu ibu
ya, Siti merangkat ke sekolah meminta kepada ayah ibu. Siti mencium tangan ayah dan ibu. Pulang sekolah dari sekolah, tiba di rumah Siti mengucapkan salam. Itu menjadi Siti ciuman ibu. Nah, berangkat sekolah setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamit. Nah, jadi Siti setelah membantu ibu dan ayah, kemudian dia berangkat ke sekolah ya nak ya. Ia berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Nah, ibu tanya, ada anak-anak ibu ke sekolah berpamitan kepada ibu dan ayah? Ada nak? Ada anak-anak ibu mencium tangan ibu dan ayahnya? Begitu juga dengan pulang sekolah. Nah, perhatikan kembali nak. Jadi ada anak-anak ibu berpamitan kepada ibu dan ayahnya ke sekolah. Mencium tangannya. Itu juga ketika pulang sekolah ada anak ibu mengucapkan salam. Ya. Ya. Selanjutnya yaitu kita lihat reaksi pertama keluar. Coba anak-anak ibu perhatikan. Si ayah dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah. Sawah dan kebun yang luas. Air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, sapi dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Coba anak ibu lihat. Ada nampak pemandangannya nak? Ada bu. Apa yang nampak? Apa yang terlihat oleh anak ibu? Sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, kelinci. Nah, iya. Jadi banyak terdapat hewan peliharaan di sana ya nak ya. Nah, sekarang dari banyak hewan tersebut kita akan melihat gerakan-gerakan yang ada pada ayam. Dah, kita lihat pertama. Nampak gambarnya nak? Ayam. Dah, yang pertama itu merupakan gerakan ayam kepakan sayap. Ya nampak nak? Iya. Iya bu. Iya. Iya. Nah, yang kedua gerakan ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Berkokok. Pernah anak ibu melihat ayam berkokok? Ada. Dia sambil mendongakkan kepalanya ya nak ya. Gerakan ketiga yaitu berlari sambil kepakkan sayap. Pernah anak ibu lihat? Pernah. Nah, ada 3 gerakan tadi ya nak ya. Gerakan ayam. Yang pertama yaitu gerakan ayam kepakkan sayap. Yang kedua, gerakan ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Yang ketiga, gerakan ayam berlari sambil kepakkan sayap. Nah, tugasnya di rumah yaitu anak-anak ibu tirukan.
anak-anak ibu praktekkan, anak-anak ibu videokan bagaimana gerakan ketiga ayam tersebut. Yang pertama tadi apa nak? Bagaimana cara ayam itu kepakkan sayap. Coba anak-anak ibu praktekkan nanti ya. Yang kedua yaitu bagaimana gerakan ayam itu berkokok sambil mendongakkan kepala. Yang ketiga yaitu gerakan ayam sambil kepakkan sayap. Anak-anak ibu videokan, anak-anak ibu praktekkan ketiga gerakan tersebut ya nak ya. Ada paham? Ada paham? Ada. Praktekkan ketiga gerakan tersebut, ya kan? Kemudian kirim ke WhatsApp grup kita. Ada paham nak? Ada. Ada. Nah, dari gerakan ayam tadi, nah demikian pembelajaran kita. Ya nak ya, sampai di sini pembelajaran kita. Coba ibu ingatkan kembali, apa saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang apa? Aturan makan. Aturan makan bagus. Yang kedua, Bantu ibu dan ayah. mengucapkan permintaan tolong dan terima kasih ya nak ya. Yang ketiga, pegangan kita yang terakhir, gerakan ayam. Ada paham nak? Ada. Setelah kita belajar ini, anak-anak ibu mengerjakan evaluasi pembelajaran anak ya, yang mana nanti ibu kirim link untuk mengerjakan evaluasi ini melalui Google Form. Seperti biasa, anak-anak ibu jawab pertanyaan yang ada pada Google Form tersebut. Ada paham nak? Ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak ibu persiapkan diri untuk pembelajaran 2 lagi ya nak ya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Harus persiapkan diri di rumah ya nak ya. Baca-baca buku. Ada paham nak? Besok kita masuk, kita web meeting lagi untuk pembelajaran yang kedua. Ada paham? Dah, kemudian jangan lupa menjaga kesehatan. Dah, di masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan kita ya nak ya. Iya, manapun berada kita harus jaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Jangan lupa kemana-mana pakai apa? Pakai masker. Apa lagi setelah cuci tangan, jaga jarak enak ya. Ada paham? Dah, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu berikan materi pembelajaran kita pagi hari ini dapat anak-anak ibu terima. Ya nak ya? Ada paham? Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.